Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi esensi sampai dengan latihan 3.1 ya. Untuk subbabnya pencerminan atau kita bisa sebut refleksi. Untuk kelas 9 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Materi esensi yang pertama yaitu pengertian refleksi atau pencerminan. Merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Jadi ini adalah garis yang utamanya ya. Misalkan kalau dia A, maka akan dicerminkan lagi menjadi A aksen dengan jaraknya yang sama panjang ya. Sama ini juga yang B, kalau dibikin bayangannya maka jaraknya akan sama juga dari titik itu menuju ke cerminnya ya. Oke. Nah, di sini gambar di samping menunjukkan contoh refleksi pencerminan dengan bangun datar ABCDE pada garis M ya. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangan tegak lurus terhadap garis M. Jadi ini tegak lurus ya. Misalkan titik D ke cermin ya. Sekarang dari cermin ke D kan juga sama ya panjangnya seperti itu. Nah, garis M disebut dengan garis refleksi. Jadi ini disebut namanya garis refleksi untuk A, B, C, D, E dan bayangannya itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Jarak antara A terhadap garis M sama dengan jarak A aksen terhadap garis M. Jadi sama ya. Misalkan kita buat lagi, C ke garis M akan sama dari C aksen ke garis M ya. Oke, seperti itu. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya. Oke, selanjutnya. Jika diketahui sembarang titik dengan koordinatnya. Nih, jadi koordinatnya ini adalah X, Y ya. Pada koordinat kartesius. Maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ya. Jadi misalkan pencerminannya terhadap sumbu X. Berarti X, min 5 nanti bayangannya. Misalkan kita buat ya titiknya itu 3,1 ya. Berarti kalau misalkan dia dicerminkan terhadap sumbu X ya, maka kita rubah saja yang satu ini menjadi min ya, sesuai ini ya. Jadi 3, min 1. Sekarang misalkan kita rubah lagi ke sumbu Y. Nah, dari sumbu Y, dari ini ya, titiknya ini ya, fokusnya. Jangan dirubah dari yang ini. Nah, kalau dari yang ini ya, titik fokusnya berarti kita rubah min ya, min 3,1 seperti ini ya. Kalau dia menjadi titik asal, ya udah tinggal gampang ya, 3, min 1 ya, seperti itu. Untuk garis Y sama dengan M, dibalik saja jadi Y, X ya, dimana ntar Y ini menjadi X dan X ini menjadi Y, seperti itu. Dan garis Y sama dengan min X, nah tinggal kalian menambahkan min saja ya. Seperti itu. Untuk garis Y sama dengan H, itu jadi X, 2H min Y ya, dimana nanti misalkan Y sama dengan 2, maka H nanti diganti dengan 2 ya. Seperti itu. Yang X juga sama ya. 2H min X ya, Y. Ini dikali 2 dikali H dikurang X, Y. Seperti itu ya. Misalkan ya, kita buat ya. Misalkan titiknya itu masih sama ya, 3,1. Garis Y-nya ini 2 misalkan ya. Berarti X-nya berapa? X-nya 3 ya. Berarti X-nya tetap 3. 2-nya tetap, H-nya berapa? Misalkan H-nya 2 ya. Berarti H-nya 2 dikurang Y-nya berapa? 1 ya. Seperti itu. Berarti 3,4 dikurang 1 itu sama dengan jadi 3,3 ya. Jadi titiknya ini 3,3. Kalau dia dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Contoh 1, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini ada segitiga ABC berkoordinatnya di A-nya itu min 1,1 untuk yang B ya, min 1,3 dan C itu 6,3.
gambar segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X, bandingkan koordinat titik ABC dengan koordinat bayangannya. Oke, untuk penyelesaiannya sendiri, pertama-tama kita buat gambarnya terlebih dahulu ya. Yang misalkan A itu min 1 di sini ya, min 1,1, B-nya min 1,3, jangan lupa ya, ini X, ini Y. Ini garis X, ini garis Y ya. Dan C-nya itu 6,3, kita taruh di sini. Langsung dihubungkan sama kalian ya. Dihubungkan. Setelah itu, kalian lihat bagaimana cara pencerminan terhadap sumbu X ya. Kalau sumbu X berarti kita tetap di sini ya, sumbu X. Nah, di sini ya. Jaraknya harus sama dari A ke sumbu X-nya itu 1, berarti nantinya dari cermin sumbu X ke A aksennya berarti juga harus 1 ya, seperti itu. Yang B juga sama, yang C juga sama ya. Yang C itu 3 ya jaraknya, maka yang ini juga 3 C aksennya ya. Oke. Nah, di sini ada ya pencerminan terhadap sumbu X, maka yang dirubah hanya yang mininya saja. Maka ya, karena min 1,1 maka aksennya itu min 1, min 1 juga ya. Karena yang dirubah minnya saja. Begitu juga yang B, jadi min 3. Yang C juga sama, hanya min 3. Seperti itu. Untuk yang contoh 2, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, sini diketahui segi 4 ABCD itu yang memiliki koordinat titiknya A-nya itu min 1, min 1 ya. A-nya itu min 1, yang B-nya 1,0. 1,0 di sini ya berarti. Nah, setelah itu C-nya itu min 1,2 ya. 2 dan D-nya itu min 2,1. Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Nah, berarti kalau Y sama dengan X, dia akan menghadap ke sebelah kanan. Karena X yang positif ya. Nah, gambar ABC, D, dan bayangannya yang direfleksikan dengan terhadap garis Y sama dengan X, bandingkan koordinat titik ABC dengan koordinat bayangannya ya. Nah, berarti kalau di sini udah lewat dikit, maka di sini juga bisa lewat dikit ya. Misalkan nih, di sini kan kalau B, jarak B ke garis Y sama dengan X itu satu satuan, maka nantinya garis Y sama dengan X juga ke bayangan B aksennya itu harus satu satuan ya. Makanya seperti ini, walaupun ngelewatin tidak apa-apa ya. Yang penting masih dalam pencerminan. Nah, penyelesaiannya, kita lihat ya bahwa garis Y sama dengan X nantinya yang dirubah adalah Y, X ya. Nanti dirubah. Berarti kalau misalkan dia A-nya itu min 1, min 1. Nah, untuk lebih mudahnya, biar angkanya yang berbeda ya, biar kalian lebih ngerti. Kita coba yang B, biar lebih ngerti. Nah, berarti kalau dia dicerminkan jadi B aksen ya, maka si Y ini akan berada di depan, berarti 0, seperti itu ya. Dan X yang ini akan berada di belakang, seperti itu ya. Jika dia garisnya Y sama dengan X untuk pencerminannya. Nah, maka A-nya ini tetap ya, min 1, min 1 ya, karena dia X dan Y-nya sama ya. Walaupun dibalik juga sama. Untuk yang B 1,0 maka B aksennya itu 0,1. Untuk yang C min 1,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi 2, min 1. Untuk yang D min 2,1 dicerminkan D aksennya menjadi 1, min 2. Kalau dihubungkan menjadi titiknya seperti A aksen, B aksen, C aksen, D aksen segi 4 ya bentuknya ya. Selanjutnya, sekarang di sini ayo kita tinjau ulang. Yang pertama, setelah dicerminkan terhadap titik asal segitiga ya, segitiga X, Y, Z memiliki bentuk di X aksen itu 1,4 titiknya. Untuk Y aksennya itu titiknya itu 2,2 dan Z aksennya itu titiknya min 2, min 3 ya. Tentukan bayangan segitiga X, Y, Z jika direfleksikan terhadap garis X min 1 ya. X sama dengan min 1. Oke, pertama-tama yang kita lihat adalah garis X sama dengan H-nya ya. Karena di sini H-nya ini min 1 nantinya ya. Dan akan menjadi garis bayangannya di 2H min X, Y ya. Berarti dicerminkan ke titik asal ya.
Pertama-tama kita lihat dulu cerminan ke titik asal, karena dibalikan dulunya. Di sini ada bacaan ya. Setelah dicerminkan terhadap titik asal, maka X, Y, Z memiliki bayangan seperti ini. Maka kita kembalikan dulu agar si X aksen ini menjadi X biasa ya, seperti itu ya. Maka X aksen sama dengan min X. Nah, nanti ini gunanya buat mencari yang dibayangkan di akhirnya ini ya. Tapi pertama-tama kita harus balikan dulu dia dari X aksen ke X gitu ya, ke bentuk aslinya dulu. Berarti X aksen sama dengan min X ya, untuk dikembalikan ke titik asal. Berarti Y aksen sama dengan min Y ya. Maka X aksennya itu karena dia 1,4, maka kalau misalkan dibalik seperti ini, 1 sama dengan min X ya. X aksennya kan 1 ya. Dan nilai Y aksennya itu 4 nantinya. Berarti 1 sama dengan min X. Maka min 1 sama dengan X ya. Sekarang 4 sama dengan min Y ya. Maka min 4 sama dengan Y. Jadi titik aksalnya X-nya itu adalah min 1, min 4 ya. Nah, gimana untuk yang Y? Sama ya juga yang Y ya. Nanti sama akan seperti X aksen juga. Nah, sekarang kita nilai H-nya dulu ya, untuk garis pencerminannya. Maka, karena H-nya itu 1 ya di sini ya, X sama dengan min 1, maka X sama dengan min 1, tentu saja 1 ini menjadi si H-nya ya. Jadi, X aksen, ini bukan X aksen ya, X biasa saja, maaf ada kesalahan. Maka min 1, min 4 akan menjadi berapa? 2 dikali H-nya itu min 1 ya, dikurang dengan X-nya berapa? X-nya min 1 ya, X-nya min 1 ini ya. Makanya min 1. Jangan lupa komanya. Dikurang negatif 4 ya, titiknya. Titik Y-nya. Sekarang 2 dikali min 1 itu hasilnya min 2. Nah, kita hapus dulu ya. Min dikali min itu menjadi plus ya. Jadi plus 1, min 4. Jadi min 1, min 4. Nah, ini untuk X-nya ya, yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1. Bagaimana untuk Y-nya? Nah, ini ada kesalahan buat animasinya ya. Apa, kita ke Z dulu, berarti Z-nya min 2, min 3 ya. X-nya min 2 ya, Z aksennya. Sama dengan min X. Maka 2 sama dengan X ya. Nah, untuk sekarang min 3 sama dengan min Y. Maka 3 sama dengan Y ya. Nah, ini untuk titik aslinya ya. Titik aslinya itu berada di, titik asli Z-nya itu berada di 2,3. Sekarang untuk H-1-nya ya. Z aksen, nah ini bukan Z aksen juga ya, Z biasa. 2,3 sama menjadi 2 dikali dengan min 1 dari si H-nya ya. Dikurang 2 ya, dikurang 2 dari si X-nya. Sekarang 3-nya ini dari si Y-nya ya, seperti itu. Oke. Maka min 2 dikurang 2,3 ya, maka min 4,3. Nah, ini untuk si Z-nya ya. Nah, sekarang untuk Y-nya juga sama saja. Nah, di sini kita akan dari mulai H sama dengan min 1 ya. Jadi, Y untuk Y aksennya ya, dirubah menjadi Y aksen lagi. Berarti min 2, min 2 sama menjadi 2 dikali min 1, min 2 lagi, min 2 ya. Maka, Y aksennya nanti untuk yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 1, maka 0, min 2 ya. Jadi bayangan segitiga X, Y, Z jika direfleksikan terhadap garis X min 1 adalah X aksen min 1,4, Y aksen 0, min 2, dan Z aksen min 4,3 ya. Nah, untuk yang 2, setelah direfleksikan terhadap sumbu X, segitiga FGH memiliki bayangan di F aksennya itu 1,4, G aksen 4,2, dan H aksen itu 3, min 2. Tentukan bayangan segitiga FGH setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Pembahasannya, karena setelah direfleksikan dengan sumbu X,
maka akan direfleksikan lagi dengan sumbu X untuk mendapatkan titik awalnya. Nah, maka X, Y menjadi X min Y untuk refleksi sumbu X ya. Maka F aksen 1,4 akan menjadi 1, min 4 ya, karena yang dirubah adalah Y-nya saja. Menjadi perlawanan, berarti negatif, seperti itu. Nah, untuk G aksen 4,2 menjadi 4, min 2. Untuk H yang 3, min 2 maka menjadi 3, min 2 ya, seperti itu. Nah, jadi 3,2. Berarti ini F-nya nantinya, di sini G-nya, sini H-nya ya. Nah, sehingga titik aslinya adalah F-nya 1, min 4, G-nya 4, min 2, H-nya itu 3,2 ya. Nah, dan direfleksikan sumbu Y, di mana refleksi sumbu Y itu X, Y akan menjadi min X, Y ya. Jadi kalau sumbu Y itu ingat kebalikannya, min X-nya ya. Untuk refleksinya, maka F 1,4 kita pakai yang ini ya. Nantinya kita dirubah lagi. Jadi F aksennya itu min 1, min 4 karena yang dirubah adalah si X-nya menjadi negatif ya. Setelah itu G-nya 4, min 2 maka menjadi G aksennya min 4, min 2. Untuk H-nya yang 3,2 menjadi H aksennya itu min 3,2 ya. Jadi bayangan segitiga FGH setelah direfleksikan terhadap sumbu Y adalah F aksennya itu min 1, min 4, G aksennya itu min 4, min 2, dan H aksennya itu min 3,2. Oke. Selanjutnya, sekarang di sini ada latihan 3.1 ya. Yang pertama, tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Oke. Untuk yang A itu benar ya, yang A itu benar ya. Karena apa? Jarak masing-masing titiknya itu sama ya, dan berhadapan. Oke, seperti itu ya alasannya. Nah, yang untuk yang B ini bukan ya. Untuk yang B bukan karena ada banyak titik yang tidak mempunyai jarak yang sama ya terhadap cerminnya. Begitu juga bukan saling berhadapan ya. Yang C juga sama ya, bukan karena dia tidak saling berhadapan dan tidak sama bentuknya. Syarat yang pertama ya. Untuk yang D ini sama ya. Karena jaraknya sama, bentuknya juga sama dan juga berhadapan ya. Yang E juga sama ya. Ini benar, ini benar. Yang F juga salah nih. Yang F salah ya. Kenapa? Karena jarak yang ini nih, lihat nih. Yang ini kan yang lebar. Tapi yang ini yang pendek ya. Dan ini nanti jaraknya berbeda. Kalau ini jaraknya misalkan 1, yang ini jaraknya berapa? Seperti itu ya. Dan bukan saling berhadapan. Kalau berhadapan dia seharusnya seperti ini. Nah, ini yang panjang. Ya, oke, seperti itu. Nah, untuk yang 2, tentukan berapa banyak simetri lipat yang dimiliki gambar berikut. Ini 0 ya. Karena kalau misalkan kita buat ini nanti akan miring ke sini titiknya. Nah, ini kan nggak ada ya titiknya ini. Kalau untuk yang ini, yang B ya, yang B, 1. Ini garisnya agak-agak nggak lurus ya. Kalian buat lurus saja. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Seperti ini nih. Yang A 0, yang B 4. Nah, untuk yang C ini ada 6 ya. Mengapa 6? 1 ya. Di sini 2 yang tengah-tengah ya. Di sini 3. Di sini 4. Di sini 5 ya. Di sini 6. Seperti itu ya. Nah, untuk yang D ini cuman hanya ada 2. 1, 2 ya. Seperti itu. Karena ini persegi panjang. Nah, untuk yang E itu 4. Kenapa 4? Sama seperti yang B ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau dilipat itu akan sama panjangnya ya. Dan sama bentuknya. Yang F itu 1 doang ya. F itu 1 ya. Kalau kupu-kupu ditekuk itu akan menjadi cuma 1 doang. Kalau dijepit lagi kan nanti akan di sininya akan berlebih ya.
kupu-kupu yang ini ya, bagian ini. Seperti itu. Makanya hanya ada simetri lipat cuma ada satu. Untuk yang nomor 3, gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Untuk A, segi 4 JKLMN dengan titik sudutnya di C-nya itu 2,2, K-nya itu 7,4, L-nya 9,2 dan M-nya itu 3,1 terhadap sumbu Y ya. Nah, ini rumusnya ya. Rumus umumnya kalian bisa menggambarnya sendiri menggunakan titik-titik itu ya. Nah, ini untuk caranya. Kalau dia sumbu Y ya, sumbu Y, maka nanti refleksinya ini yang berlawanan adalah si X-nya ya. Berarti kalau di sini positif, maka berlawanan menjadi negatif ya, seperti itu. Maka kalau K-nya 7,4, K aksennya berarti min 7,4. Kalau titik L-nya 9,2, maka L aksennya itu min 9,2 ya. Nah, untuk M-nya nanti 3,-1, M aksennya itu 3,-1 ya. Nah, jadi bayangan terhadap refleksi sumbu Y-nya itu Y aksennya min 2,2, K aksennya itu min 7,4, L aksennya min 9,-2, dan M aksennya itu 3,-1 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kayaknya ada kesalahan sedikit ya. Di sini seharusnya min 3 ya, M-nya ini min 3 nanti. Oke, seperti itu ya. Untuk gambarnya diserahkan ke pendengar sendiri ya. Jadi kalian buat sendiri menggunakan titik ini dan titik ini ya. Jadi ada dua titiknya ya. Ini min 3. Oke. Selanjutnya yang B, trapesium dengan titik sudut di D-nya itu 4,0, E-nya min 2,4, F-nya min 2,-1 dan G-nya 4,-3 terhadap titik asal. Nah, refleksi terhadap titik asalnya itu kan kalau asal itu 0,0 ya, maka jika titiknya X, Y, maka aksennya itu min X, min Y. Nah, X dan Y-nya akan berlawanan ya. Jadi titik asalnya itu misalkan D-nya 4,0, maka reaksinya itu min 4,0. Kalau min 0 itu akan tetap juga menjadi 0 ya. Karena 0 itu tidak ada positif dan negatifnya. Maka E sekarang ya, min 2,4. Kalau E aksennya menjadi 2,-4 ya. Karena kan berlawanan. Selanjutnya F min 2,-1, maka F aksennya 2,1 ya. Untuk G 4,-3, maka G aksennya itu min 4,3 ya. Nah, jadi bayangan terhadap refleksi titik asalnya 0,0 itu adalah D aksennya min 4,0, E aksennya 2,-4, F aksennya 2,1, dan G aksennya itu min 4,3. Sekarang untuk yang C, segitiga ABC dengan titik sudutnya di A itu 4,-2, B-nya 4,2 dan C-nya itu 6,-2 terhadap garis Y sama dengan X. Lagi-lagi diingatkan ya, gambarnya itu kalian buat sendiri ya. Refleksi terhadap garis Y ya. Kalau garis Y itu jika dia titiknya X, Y, kalau direfleksikan akan menghasilkan bayangannya itu menjadi Y, X ya. Jadi kebalikannya ya. Yang dari awalnya X menjadi Y di belakang sini ya, yang awalnya menjadi Y menjadi X nanti bayangannya ya. Berarti jika titiknya itu 4,-2, maka A aksennya itu min 2,4 ya. Dibalik ya, dibalik, ingat ya, dibalik. Untuk yang B 4,2, maka B aksennya 2,4. Untuk C 6,-2, maka C aksennya itu min 2,6 ya. Nah, jadi bayangan terhadap refleksi garis Y sama dengan X adalah A aksennya min 2,4, B aksennya 2,4, dan C aksennya itu min 2,6. Yang D, untuk segitiga OPQ dengan titik sudutnya di O-nya min 2,1, P-nya 0,3, dan Q-nya itu 2,2 terhadap garis Y sama dengan min X, maka refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, di mana titik AX, Y-nya itu menjadi A aksen Y min Y ya, min X. Nah, untuk garis Y sama dengan min X-nya, untuk 0 ya, ini O ya, O min 2,1, maka O aksennya itu min 1,2 ya, udah dibalik, tapi berlawanan juga ya, seperti itu. Maka kita balik dulu ya, 1,-2 nantinya tinggal dibalik seperti itu.
Untuk P 0,3 maka P aksennya itu min 3,0. Untuk Q 2,2 maka Q aksennya itu min 2,2 ya. Jadi bayangan refleksi garis Y min X adalah O aksennya itu min 1,2, P aksennya itu min 3,0 dan Q aksennya itu min 2,2. Misalkan kalau kalian bingung, kita tambahin lagi deh. Min 3,4 ya. Kalau dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka min 4 ya, min 4,3 ya. Udah mau dibalik dan berlawanan. Oke, seperti itu. Untuk E, segi 4 W, X, Y, Z dengan titik sudutnya di W 2,-1, X-nya 5,-2 dan Y-nya 5,-5 dan Z-nya itu 2,-2 terhadap garis Y sama dengan 2. Refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, maka untuk titik X, Y akan menjadi bayangannya itu A aksennya X, 2K min Y ya. 2H juga boleh. 2K atau 2H itu masalah nama penamaan saja atau kesepakatan. Maka garis Y sama dengan 2 untuk W 2,1, maka W aksennya ingat ya. X-nya berarti tetap ya, X-nya tetap ya. Berarti yang dirubah hanya W-nya saja. Nah, sekarang 2 ini kan tetap ya, 2, K-nya itu dari sini ya. Karena W sama dengan K. Ya, atau W sama dengan H juga sama, itu hanya penamaannya. Maka min Y-nya berapa? Min 1 ya, maka dikali min 1. Nah, seperti itu ya. Jadi, W aksen 2,4 ditambah 1 ya. Dari mana? Kok plus sih? Min dikali min menjadi positif ya. Seperti itu. Maka, bayangan dari W-nya itu 2,5 ya. Nah, sekarang untuk X 5,-2, maka X aksennya itu X-nya tetap ya 5 ya. Nilainya 5. Maka yang dirubah adalah yang belakangnya saja ya, yang ini. Kalau kita udah tahu rumusnya, maka min kali min itu menjadi plus nantinya. Maka bayangan X-nya itu 5,5. Sekarang untuk Y. Y itu titiknya 5,-5. Jika diubah bayangannya menjadi 5,9 ya. Nah, untuk Z titiknya 2,-4, bayangannya menjadi 2,8. Nah, jadi bayangan terhadap refleksi garis Y sama dengan 2, di mana bayangan W-nya itu 2,5, bayangan X-nya 5,5, bayangan Y-nya itu 5,9, dan bayangan Z-nya itu 2,8. Seperti itu. Nah, untuk nomor 4, cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, F aksen atau DEF, bayangan DEF ya. Dan tulisan koordinat yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini bisa lihat ya. Kalau dia jaraknya ke Y sama garis sama Y sama dengan X, jika E-nya 1, maka berarti bayangan E aksennya berarti akan 1 juga di sini ya. Namanya E aksen. Nah, begitu juga dengan D. Kalau D 1, 2, berarti nantinya juga D aksennya 1, 2, seperti itu ya. Nanti di sini D-nya, D aksennya ya. Yang F-nya juga sama ya, 1, 2. Berarti nantinya di sini 1, 2. Maka di sini ya, F aksennya. Nah, ini untuk lebih rapinya lagi ya. Kan seperti ini. Kita hubungkan titik dengan titik ya. Kan seperti ini. Jadi bayangan terhadap refleksi garis Y sama dengan X adalah D aksennya itu 3,-1, E-nya E aksennya itu 1,-1 dan F aksennya itu 1,-3. Sekarang nomor 5. Huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Nah, kalau B ini bentuknya tetap ya. B itu akan tetapnya seperti ini. C juga sama. D juga sama ya. Apalagi yang sama ya? E, H, I, K, O, X ya. Sama. Bentuknya kalau dibalik juga akan sama aja ya. Bagaimana kalau M? Nah, M enggak ya. M enggak karena lihat lagi ya. Dia yang ininya di sini. Tapi di sini ya. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa lagi kita tes lagi ya? L. Kenapa sih L itu enggak?
ya. Kalau L enggak, kenapa? Karena nantinya di sini seperti huruf J tapi terbalik ya. Sedangkan untuk H itu akan tetap seperti H aja ya. Dan E juga akan berbentuk seperti E. Berbeda dengan G. G ini akan berbeda bentuknya ya, seperti itu. Makanya B, C, D, E, H, I, K, O, X saja. Untuk yang 6, segi 4 KLMN dengan titik sudut di K min 2,4, L 3,7, M 4,8, dan N-nya itu min 3,5. Direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangan kedua ya, K, bayangan kedua L, bayangan kedua M, bayangan kedua N ya. Oke, maka sumbu X-nya itu ya, yang pertama-tama kan kita lihat lagi nih dengan seksama. Direfleksikan terhadap sumbu X ya. Nantinya ini yang pertama ya. Kemudian nanti direfleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X, berarti 2 kali ya nanti. Seperti itu. Yang pertama-tama sumbu X dulu ya. Maka K min 2, min 4, ingat ya. X-nya tetap tapi Y-nya yang berubah ya. Karena terbalik kalau sumbu X ya. Untuk nilai Y-nya. Maka untuk K-nya min 2,4, bayangannya adalah min 2, min 4 ya. Untuk L 3,7, maka bayangan L-nya itu 3, min 7. Untuk M 4, min 8, maka bayangan M-nya itu menjadi 4,8. Sekarang kedua ya, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Ini untuk N juga sama ya. Untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan X, tinggal kita balik saja ya. X, Y menjadi Y, X. Maka min 2, min 4, bayangan kedua dari K itu adalah min 4, min 2 ya. Untuk L aksen juga sama, 3, min 7 menjadi bayangan keduanya min 7,3. M juga sama, 4,8 menjadi bayangan keduanya itu 8,4, hanya dibalik saja. N aksennya min 3,5 menjadi bayangan keduanya itu 5, min 3. Jadi koordinat bayangan kedua K itu min 4,2, bayangan kedua L itu min 7,3, bayangan kedua M itu 8,4, dan bayangan kedua N itu 5, min 3. Untuk soal yang terakhir, nomor 7, segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal ya. Hasil refleksinya berkoordinat di bayangan ketiganya itu ya, bayangan ketiga dari H itu 2,3, bayangan ketiga dari I itu 8, min 4, dan bayangan ketiga dari J itu min 6, min 7. Tentukan koordinat H, I, dan J. Nah, kalau kita lihat dari soal seperti ini, kan hasil ya, hasilnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah HIJ-nya. Maka kita dalam soal ini, kita akan mengurutkannya terbalik dari awalnya. Titik asalnya 1, sumbu Y-nya itu nantinya 2, dan sumbu X-nya itu terakhir yang ketiga ya. Jadi berurutan, kalau dia hasil refleksinya. Seperti itu, melihat soal. Refleksi terhadap titik asalnya dulu ya. Titik asal kan itu 0,0 ya. Maka ini bayangan ketiga aturan ya. Maaf, ini bayangan ketiga, di sini bentar bayangan kedua. Maka X, Y akan menjadi min X, min Y ya, seperti itu. Maka untuk bayangan kedua dari H-nya itu min 2, min 3. Bayangan kedua dari I itu min 8,4. Bayangan kedua dari J itu 6,7. Sekarang yang kedua adalah sumbu Y ya. Sumbu Y. Sumbu Y seperti ini ya, menggunakan titik dari yang ini ya. Maka H-nya min 2, min 3 ya kan, min 2, min 3. Untuk bayangan pertamanya itu 2, min 3. Ingat ya, kalau Y itu yang dirubah adalah yang si nilai X-nya ya, berkebalikannya. Maka 2, min 3 ya. Sedangkan untuk I, bayangan I pertamanya itu 8,4. Bayangan pertama J itu min 6,7. Sekarang sumbu X ya. Untuk sumbu X itu yang berkebalikan adalah nilai si Y-nya. Ya, yang berlawanan. Bukan berkebalikan ya, berlawanan, maaf ya. Jadi H-nya itu nanti 2,3 ya, karena kan X-nya tetap, yang dirubah adalah si Y-nya ya. Min 3 menjadi 3 ya.
karena berlawanan. Untuk A aksennya, untuk I aksennya ya, titiknya 8,4 menjadi I-nya 8,-4. Untuk J-nya juga, J aksennya itu -6,7 menjadi J-nya -6, -7. Nah, di sini ada kesalahan ya, aturan di sini 7 doang ya. Nah, di sini 7, seperti itu ya. Jadi koordinat titik H-nya itu 2,3, I-nya 8,-4, dan J-nya ini -6,7 seperti ini ya. Nah, coba kita cek lagi ya, biar takut tidak salah. Ini -6,7. Nah, di sini. Oke, oke. Berarti yang salah yang ini nih. Ini berarti benar ya. Kita hapus terlebih dahulu. Ini benar, maka ini benar ya. Nah, seperti ini. Jadi ada kesalahan di sini ya. Oke, seperti itu. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.